Assalamualaikum, sampai ketemu lagi dengan saya Marina Artiasa, dosen kalian di pelajaran pengantar teknik elektro. Oke. Jadi di sini pertemuan ini kita membahas teknik komputer dan biomedis ya. Nah, nanti ini jadinya yang kita bahas ya. Mungkin ibu nggak semuanya ibu bahas ya, kalian bisa baca ya. Jadi aplikasi klinis pasca masa depan. Nah, jadi komputer modern ya yang kalian pakai ini. Komputer itu mesin elektronik yang menerima masukan digital, memproses data sesuai instruksi tersimpan dan menghasilkan keluaran. Program adalah kumpulan instruksi yang disimpan dalam memori komputer. Kemudian komponen utama komputer. Komputer terdiri dari 5 unit utama ya, jadi masukan atau input, memori, aritmetika logika, keluaran dan kontrol. Setiap unit memiliki fungsi sendiri dan bekerja bersama untuk menjalankan tugas dengan efisien ya. Jadi ada input, ada output ya. Terus ada proses aritmetika, memori dan kontrol ya. Peran komputer, jadi sekarang tuh komputer dipakai di mana-mana ya, semua bidang. Jadi mereka membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya. Nah, kemudian peran teknik komputer. Dalam teknik komputer memainkan peranan penting dalam pengembangan teknologi terbaru, misalnya mikroprosesor, perangkat penyimpanan data canggih, dan jaringan komputer yang lebih cepat dan handal. Kemudian inovasi dan pengaruhnya. Bidang ini memfasilitasi inovasi di berbagai industri, termasuk perangkat medis canggih, kendaraan otonom, komunikasi digital, dan kecerdasan buatan yang telah mengubah cara kita bekerja, bermain, dan komunikasi. Nah, kemudian evolusi komputer ya. Jadi komputer itu ada zaman prakomputer ya. Jadi dulu belum ada komputer sebelumnya. Jadi ada mesin kalkulasi mekanis seperti mesin analitis, yaitu Charles Babbage ya, tahun 1837. Meskipun tidak pernah dibangun selama hidupnya, konsep ini menjadi dasar komputer modern ya. Terus zaman komputer awal tahun 30-an, Konrad Zuse membangun Z3, komputer elektromagnetik pertama ya. Tahun 40-an John Atanasoff dan Clifford Berry mengembangkan komputer elektronik pertama, yaitu Atanasoff-Berry komputer atau ABC. Terus era mainframe IBM ya tahun 52 ya, tapi kayaknya tahun 40-an ada gitu ya. Jadi seperti komputer yang dari saklar-saklar itu ya, seperti itu tabung ya, vakum itu. Tadi di sini nggak disebut. Terus ada era mini komputer tahun 60-an, komputer lebih kecil, lebih terjangkau, dikenal sebagai mini komputer mulai muncul. Mereka cocok untuk organisasi kecil hingga menengah dan digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis dan ilmiah ya. Nah, kemudian klasifikasi komputer. Komputer dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan ukuran, kinerja, dan tujuan penggunaan, termasuk superkomputer, mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda ya, jadi tergantung keperluannya ya. Kalau kita mungkin cuma mikrokomputer ya. Nah, generasi pertama ya, komputer pertama ya, ini yang menggunakan tabung vakum, contohnya ENIAC ya. Jadi dulu tidak banyak yang bisa dilakukan ya, cuma misalnya menghitung, mengalihkan, tapi karena dia masih belum pakai transistor, besarnya seperti gedung ya. Generasi kedua tahun 50-an dan awal 60-an ya, menggantikan tabung vakum dan transistor, menghasilkan komputer lebih kecil, lebih andal, dan lebih efisien dalam energi seperti IBM 1401. Nah, terus komponen dan perangkat lunak ya.
Di sini ada CPU ya, jadi otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengkoordinasikan operasi sistem komputer. Terus ada RAM atau Random Access Memory. Jenis memori komputer digunakan untuk menyimpan data yang aktif saat komputer beroperasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat diakses dan diproses oleh CPU dengan cepat. Kemudian penyimpanan. Komputer memiliki berbagai jenis penyimpanan termasuk hard drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan perangkat penyimpanan eksternal yang digunakan untuk menyimpan data dan program jangka panjang. Terus ada perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Sedangkan perangkat keluar digunakan untuk mengeluarkan informasi dan hasil dari komputer ya. Terus perangkat lunak ya. Ada sistem operasi ya, jadi sebangsa perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola sumber daya komputer seperti perangkat keras, memori, dan perangkat masukan luaran. Contohnya yang kita pakai banyakkan Microsoft Windows ya. Tapi kalau misalnya MacBook pakainya Mac OS atau Mac Mini ya. Terus ada lagi yang pakai Linux ya, jadi open source. Terus aplikasi adalah perangkat lunak dirancang menjalankan tugas atau aktivitas tertentu seperti Microsoft Office buat menulis-nulis, ada Photoshop misalnya buat edit gambar, Google Chrome untuk browsing ya. Terus perangkat lunak sistem mendukung operasi dasar komputer, menyediakan alat untuk perangkat lunak aplikasi termasuk sistem operasi dan utilitas sistem seperti pembersih disk dan firewall ya. Terus kita ke teknik biomedis ya. Nah, biomedis, definisi teknik biomedis, disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip rekayasa dengan pengetahuan biomedis untuk merancang, mengembangkan, mengelola perangkat dan sistem medis yang digunakan dalam perawatan kesehatan. Terus fokusnya, bidang ini fokus pada pengembangan perangkat medis seperti teknologi medis dan alat, meningkatkan diagnosis, pemantauan dan perawatan pasien ya. Nah, kemudian peran dalam kesehatan, ada pemantauan pasien ya, jadi insinyur biomedis menciptakan perangkat pemantauan medis yang memungkinkan dokter memantau parameter vital pasien secara kontinu. Terus rehabilitasi dan perawatan fisik. Teknik biomedis juga berkontribusi pada pengembangan perangkat dan alat untuk rehabilitasi fisik seperti alat bantu jalan dan terapi fisik. Terus diagnosis medis. Teknik biomedis membantu dalam pengembangan perangkat medis canggih seperti pencitraan medis yang memungkinkan diagnosis lebih akurat dan dini dari berbagai penyakit. Terus perangkat medis canggih ya, seperti pacemaker, implan koklea ya, dan prostetis yang ditanam dalam tubuh pasien. Contoh peran teknik biomedis dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan kondisi tubuh tertentu. Nah, sejarahnya ya. Nah, sejarahnya zaman kuno, di zaman dulu ya, Mesir kuno, beberapa prinsip medis dasar ditemukan yang menjadi dasar pengembangan teknik biomedis. Misalnya Herophilus dan Erasistratus Yunani menggunakan metode pengamatan dan eksperimen dalam studi medis. Kemudian ada zaman pertengahan hingga Renaissance. Zaman pertengahan melihat peningkatan pengetahuan medis meskipun beberapa prinsip ilmiah masih berdasarkan ide kuno. Di Renaissance, perkembangan dalam ilmu medis dan teknologi meningkat dengan Leonardo da Vinci menghasilkan deskripsi yang presisi tentang anatomi manusia. Terus abad 18 hingga 19, abad 18 melihat kemajuan dalam pengetahuan bedah dan instrumen medis. Teknik sterilisasi mulai diterapkan yang mengurangi infeksi pada pasien. Abad 19 menyaksikan perkembangan teknologi diagnostik seperti stetoskop oleh Rene Laennec dan penemuan sinar X oleh Wilhelm Roger Ronson ya. Kemudian diagnosis canggih, pencitraan medis. Teknik biomedis telah menciptakan teknologi pencitraan medis yang canggih
seperti MRI atau magnetic resonance imaging ya, jadi seperti ini, CT scan, computed tomography, dan USG atau ultrasonografi ya, jadi buat orang yang hamil ya. Terus hal ini memungkinkan dokter melihat struktur internal tubuh pasien dengan resolusi tinggi untuk mendeteksi masalah medis seperti tumor, cedera, atau penyakit jantung. Kemudian analisis genetik. Implementasi teknis biomedik dalam analisis genetik memungkinkan diagnosis penyakit genetik, identifikasi mutasi gen, dan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor risiko genetik ya. Jadi ada analisis genetik ya. Kemudian pemantauan pasien. Ada perangkat pemantauan medis, jadi pemantauan yang mengukur parameter vital pasien seperti denyut jantung, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, dan lainnya. Hal ini membantu dokter dan perawat merawat pasien secara real time. Terus ada implan medis ya, digunakan dalam pengembangan perangkat implan seperti pacemaker, alat bantu jantung ya, prostesis ya, jadi tangan atau kaki yang sambungan gitu ya, implan tulang ya, implan kornea untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan berbagai kondisi medis. Terus terapi medis, pengembangan teknis biomedis telah membawa inovasi dalam terapi medis termasuk terapi radiasi untuk pengobatan kanker, terapi gen untuk mengobati penyakit genetik, dan terapi farmasi yang lebih efisien ya. Terus ini implan dan terapi perangkat implan. Perangkat implan seperti pacemaker, prostesis, dan implan tulang telah meningkatkan kualitas hidup pasien dengan berbagai kondisi medis. Teknik biomedis memastikan perangkat ini aman, efektif dalam penggunaan jangka panjang. Terus alat rehabilitasi ya. Perangkat rehabilitasi. Teknik biomedis telah menghasilkan berbagai alat rehabilitasi seperti exoskeleton robot dan alat bantu jalan yang membantu pasien dalam pemulihan motorik setelah stroke atau cedera tulang belakang. Terus terapi fisik ya, jadi realitas virtual memberikan lingkungan terapi yang menarik, meningkatkan kepatuhan pasien dalam rehabilitasi ya. Kemudian biomedik dan genetik ya, jadi ini penelitian ya. Teknis biomedis digunakan penelitian medis untuk memahami mekanisme penyakit, mengidentifikasi obat potensial, dan mengembangkan terapi yang lebih efektif. Kemudian regenerasi jaringan. Penelitian dalam teknik biomedis telah membuka jalan untuk pengembangan terapi sel dan rekayasa jaringan untuk memperbaiki organ dan jaringan manusia. Kemudian ada simulasi dan pemodelan. Pemodelan simulasi komputer digunakan untuk memahami dan memprediksi perkembangan penyakit, hasil prosedur medis, dan dinamika biologis ya. Kemudian ada telemedicine ya, konsultasi jarak jauh. Teknis biomedis mendukung perawatan kesehatan jarak jauh melalui telemedicine ya, yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter atau spesialis tanpa harus bepergian jauh. Hal ini sangat penting dalam situasi darurat dan dalam mendukung perawatan jangka panjang. Kemudian pemantauan jarak jauh. Perangkat pemantauan jarak jauh memungkinkan dokter memantau tanda vital pasien secara real time, memungkinkan intervensi tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi perawatan kesehatan. Terus prospek masa depan ya. Nah, diagnosis berbasis AI ya. Di sini ada fungsi teknik komputer biomedis menjanjikan diagnosis yang lebih akurat dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Hal ini akan memungkinkan deteksi lebih dini dan pengobatan yang lebih tepat. Terus pencitraan kuantum. Pencitraan medis yang diperkuat teknologi kuantum akan meningkatkan resolusi dan kecepatan diagnosa, membuka kemungkinan baru dalam pengobatan penyakit kompleks. Terus terapi regeneratif. Terapi regeneratif yang dipandu oleh analitik real time akan
memungkinkan perbaikan jaringan dan organ yang lebih efektif, meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis ya. Nah, kemudian pesan utama, kesimpulan, teknik komputer dan biomedis bersama-sama merevolusi layanan kesehatan dengan meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan pengalaman pasien. Masa depan teknologi ini menjanjikan kemajuan yang lebih besar dalam kesehatan global ya. Nah, terima kasih.